Halo guys, selamat datang kembali di channel Receh. Terima kasih udah klik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Sleepy Hollow. Film ini diadaptasi dari cerita pendek berjudul Legend of Sleepy Hollow, karangan Washington Irving tahun 1820, yang mengisahkan tentang seorang polisi bernama Ichabod Crane yang dikirim dari New York untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai oleh sosok penunggang kuda tanpa kepala. Film ini menjadi salah satu film horor gotik terbaik yang pernah saya tonton. Apalagi dengan bintangnya Johnny Depp yang begitu cocok memerankan seorang Ichabod Crane yang penakut. Abad milenium sudah hampir tiba. Beberapa bulan lagi kita akan hidup di abad ke-19. Namun pengadilan kita terus bergantung dengan alat penyiksaan kuno. Orang-orang ini divonis bersalah tanpa barang bukti. Itulah kata Ichabod Crane di persidangan. Cara Ichabod melakukan investigasi berbeda dari detektif lain pada masa itu, karena ia melakukan forensik untuk memecahkan kasusnya, bukan memberi hukuman agar ada pengakuan. Karena itulah seorang hakim New York yang brengsek sampai kehabisan kesabaran menghadapi Crane, sehingga menyuruh polisi idealis itu untuk menyelidiki sederet pembunuhan aneh di daerah pedalaman Sleepy Hollow. Kepala para korban pembunuhan aneh itu dipotong dan dibawa pergi oleh pembunuhnya, sehingga para warga Sleepy Hollow yang hampir seluruhnya merupakan keturunan Belanda hanya menemukan para jasad korban tanpa kepala. Crane pun berangkat ke desa itu. Perjalanannya menempuh selama 2 hari 2 malam. Singkat cerita, sampailah Ichabod Crane di desa yang bernama Sleepy Hollow, sebuah desa di tengah 2 bukit rimbunan hutan yang tenang. Di sini ceritanya dimulai. Crane menuju ke rumahnya Balthus Van Tassel, tuan tanah terbesar di tempat itu. Di saat Crane mengetuk pintu rumahnya Balthus, tak diduga dia melihat 2 orang lagi di mabuk cinta. Tidak lama kemudian pintu dibukakan. Ternyata lagi ada pesta perjamuan. Tiba-tiba dia ditangkap oleh Katrina Van Tassel, anaknya Balthus. Ini Balthus Van Tassel dan istrinya. Crane mengatakan tujuannya ke Sleepy Hollow untuk menangkap pembunuh berantai. Scene berganti. Balthus memperkenalkan tetua dan orang berpengaruh yang ada di desa itu. Ini Dr. Thomas dan pendeta Stanwyck, Hakim Samuel Phillips, dan terakhir ini Notaris James. Dan Balthus sendiri adalah tuan tanah petani yang sukses dan petugas bank. Mereka pun mulai mengobrol tentang pembunuhan dalam 2 minggu 3 orang mati. Yang pertama, Peter Van Garret, dan kedua anaknya Drake Van Garret, yang ketiga janda Winship, dan ketiganya cuma ditemukan jasadnya tanpa kepala. Di tengah obrolan, Balthus mulai menceritakan legenda penunggang kuda tanpa kepala kepada Crane. Dahulu penunggang kuda itu adalah tentara bayaran dari Hessian, dikirim ke daerah ini oleh para penguasa Jerman untuk menjaga rakyat Amerika dari perbudakan bangsa Inggris. Tak seperti teman sebangsanya yang datang demi uang. Penunggang kuda ini datang karena menyukai pembantaian. Tak jauh dari sini, di hutan Western pada musim dingin, pada tahun 1779, si penunggang kuda lari masuk ke hutan. Ternyata di sanalah ajalnya. Setelah 20 tahun berlalu, si penunggang kuda bangun kembali, menebas kepala orang-orang. Kabarnya, hantu itu membalas dendam atas pembunuhannya dahulu. Tentu saja Crane yang merasa sebagai orang rasionalis tidak percaya pada keyakinan para warga desa Sleepy Hollow itu dan meyakini itu manusia. Singkat cerita,
Besoknya terjadi lagi pembunuhan di desa itu, dan Crane memeriksa mayat tersebut dengan alat canggih hasil rakitannya sendiri. Mayat itu Jonathan Masbat, dan meninggalkan seorang putra yang sekarang menjadi anak buah Crane untuk membantu penyelidikannya. Sebelum meninggalkan pemakaman, Hakim Phillips memberikan informasi kepada Crane ada 5 korban dalam 4 makam. Crane pun mulai menyelidiki dan membongkar semua kuburan tanpa kepala. Singkat cerita, Crane menemukan keanehan di mayat janda Winship dan mulai memeriksanya. Ternyata janda Winship sedang hamil. Malam harinya, Crane mengobrol dengan Katrina, anaknya Baltus, untuk mencari info. Katrina memberikan hadiah sebuah buku. Diketahui dari Katrina, ibunya yang sekarang bukan ibu kandung melainkan ibu tiri. Waktu ibu Katrina meninggal, perawat itu dijadikan istri oleh Baltus. Diketahui juga keluarga Van Gareth kerabat dari keluarga Van Tassel. Keluarga Van Gareth keluarga terkaya di seluruh daerah ini dan memberi tanah sedikit ke Baltus di sini. Scene berganti. Crane bertemu dengan Hakim Phillips dan menanyakan siapa ayah dari anak janda Winship. Sebelum mengatakan kepada Crane, tiba-tiba Crane merasa ketakutan karena pertama kali melihat penunggang kuda tanpa kepala. Singkat cerita, Crane udah mengalahkan rasa takutnya dan mulai menyelidiki kuburan si penunggang kuda. Di perjalanan, Crane bertemu dukun di salah satu goa. Dukun itu memberi petunjuk kepada Crane. Petunjuk itu mengarahkan Crane ke sebuah pohon mati. Di sana, Crane menggali kuburan si penunggang kuda. Ternyata ada yang mengambil tengkoraknya, bahwa si penunggang kuda bangkit dari kuburnya untuk mencari kepalanya. Tiba-tiba hantu si penunggang kuda itu keluar dari bawah pohon. Crane pun mengejarnya. Penunggang kuda itu mengarah ke rumah bidan Elizabeth Killian. Penunggang kuda itu membantai semua istri dan anaknya. Sebelum si penunggang kuda pergi, datanglah Brom, kekasihnya Katrina, yang menembak si penunggang kuda. Terjadilah pertempuran, lalu Crane berusaha menghentikan Brom, tapi gagal. Ternyata Crane mengetahui bahwa penyelidikannya menyimpulkan sebuah fakta. Ternyata si penunggang kuda tidak membunuh secara acak, tapi para korbannya dipilih oleh orang yang mengendalikannya, oleh orang yang membawa tengkoraknya. Crane kembali melakukan penyelidikan, lalu pergi ke sang notaris. Sampai di sana, anaknya Jonathan Masbat melihat tas ayahnya dan menemukan sebuah surat wasiat dan surat nikah. Ternyata Van Gareth menikahi janda Winship secara diam-diam dan mewariskan semua hartanya kepada istri dan anaknya yang belum lahir. Karena ada yang berniat menguasai harta itu, siapa yang menghalangi akan dibantai oleh si penunggang kuda. Tak ada yang lain selain keluarga terdekatnya Van Gareth, ialah Baltus Van Tassel yang ingin menguasai harta itu, kata Crane. Crane menaruh bukti itu di kamarnya. Pada malam hari, dia melihat sesosok orang keluar rumah. Crane mengikutinya dari belakang. Ternyata itu istrinya Baltus yang lagi main kuda lumping. Singkat cerita, Crane kembali, ternyata bukti yang ia bawa dari tempat notaris lenyap. Paginya, Baltus mengatakan kepada Crane bahwa mengadakan pertemuan di gereja malam ini. Singkat cerita, di malam hari penduduk desa udah berkumpul di gereja. Tiba-tiba si penunggang kuda ikut serta malam itu. Ternyata si penunggang kuda tidak bisa masuk ke gereja. Saat situasi menjadi kacau di dalam gereja, tiba-tiba Baltus diseret keluar oleh penunggang kuda.
Katrina akhirnya pingsan dan dia meninggalkan bekas kalau dia menggunakan sihir. Dan Crane pun yakin bahwa Katrina adalah penyihir yang mengendalikan si penunggang kuda. Akhirnya semua sudah terungkap. Namun Crane pun bingung dan tidak memahami kenapa Katrina melakukan hal semacam itu. Tanpa pikir panjang, Crane kembali ke kotanya. Di tengah perjalanan, Crane membuka buku yang diberikan Katrina. Di sana tertulis bahwa sihir yang digunakan Katrina adalah pelindung dari roh jahat. Karena sebab itulah si penunggang kuda tidak bisa masuk ke gereja. Akhirnya Crane kembali dikarenakan misinya belum selesai. Di tempat yang berbeda, ibu tirinya Katrina membuka jati dirinya. Ternyata dia adalah pengendali si penunggang kuda. Dia melakukan itu selain ingin menguasai harta Van Gareth dan juga dikarenakan balas dendam kepada keluarga Van Gareth. Karena keluarga Van Gareth telah mengucilkan dan mengusirnya dan menuduh ibunya sebagai penyihir. Waktu dia kecil dahulu, tidak sengaja dia melihat kematian si penunggang kuda dan mulai mengabdi kepada setan untuk balas dendam. Tinggal selangkah lagi, harta Balthus, ayahnya Katrina, akan dia kuasai. Tapi Katrina harus mati karena dia pewaris tunggal harta tersebut. Singkat cerita, ibu tirinya mengirim si penunggang kuda kepada Katrina. Saat itu juga datanglah Crane dan menyelamatkan Katrina dari si penunggang kuda. Terjadilah adegan kejar-kejaran. Singkat cerita, tengkorak si penunggang kuda direbut dan dikembalikan oleh Crane, dan kepala si penunggang kuda utuh kembali dan membawa ibu tiri Katrina bersamanya karena si penunggang kuda tahu siapa yang mengendalikannya. Film pun berakhir.